Oke, sudah saya record. Gimana nih cara untuk sini ya? Berarti kita mulai kerja untuk tombol yang beli ini ya. Jadi kita terapkan direktif V-on ya, V-on click gitu ya. Ya, kembali lagi, ini tolong kalian coba baca-baca lagi masalah array, ya, array, terus objek, dan JSON ya, JSON. Kemudian nanti juga setelah ini nanti akan saya ajari bikin API ya, API server. Yang nanti datanya kita ngambil dari database ya. Tetapi kita tidak bisa ngambil langsung dari database seperti kita ngambil pakai PHP ya. Kita tidak bisa langsung query dari sini karena kita pakai JavaScript. Sehingga gimana? Kita perlu menggunakan API ya. Jadi ada perantaranya API. Nah, hari ini kayaknya kemampuan untuk bisa membuat API itu menjadi sebuah keharusan, kewajiban. Banyak lowongan pekerjaan pun sekarang banyak itu mensyaratkan untuk menguasai API ya, membuat API atau mengkonsumsi data melalui API. Jadi saya harap teman-teman kalau bisa ya sudah menguasai harusnya sih. Oke. Oke, kita lanjut. Oh, pakai ini. Oke, pakai ini. Nah, sekarang buttonnya, kemarin terakhir kan buttonnya cuma button gitu ya. Nah, buttonnya kan masih normal seperti ini ya. Belum ada properti tambahan. Karena kita ingin menggunakan view, kalau kita pakai native, gimana caranya? Kalau kita pakai JavaScript native kan pakai gini ya, on click sama dengan nama fungsi JavaScript-nya apa kan gitu. Nama fungsi JavaScript-nya apa. Nah, ini kalau di native JavaScript. Kalau kita pakai Vue.js, ya kita gunakan direktifnya dia. Ya. Hampir sama kan ya formatnya ya. On click nama fungsinya apa. Oke, nama fungsinya apa. Ketika diklik, dia harus lari ke fungsi yang namanya remove. Oh, ini remove chart ya. Oh, keliru saya ngambilnya. Ini di sini ya, yang ini. Add chart ini. Nah, jadi ketika diklik, dia lari ke sebuah fungsi yang namanya add chart. Dengan membawa parameter ya. Paham ya? Parameter atau argumen ya. Dengan membawa nilai dia lari ke sebuah fungsi yang namanya add chart dengan membawa nilai. Nilai yang dibawa apa? Mereknya. Ya. Motorku merek. Jadi mereknya itu ketika tombol itu diklik, dia akan lari ke fungsi ini dengan membawa merek. Nah, sekarang kita buat fungsi untuk nangkep. Ingat ya, kalau di view ada aturannya. Ya.
karena berbasis ini udah berbasis OOP ya. Kita ngikut aturannya dia, kita pakai method ya, bener ya, method. Diawali dengan kurung kurawal dengan akhiri dengan kurung kurawal. Nah, ini ada koma di sini ya. Kenapa? Karena kan objeknya namanya VM ya. Kemudian propertinya itu ada L ya, ada data. Nah, L ini setelah L di koma, data. Data itu kan isinya segini nih. Ya, isinya kan ini. Nah, diawali kurung kurawal, akhiri kurung kurawal, baru koma lagi. Properti method sekarang. Jadi ini objek ini objek VM ini mempunyai properti L data dan method. Oke, sekarang salah. Kurang kurung kurawal ya. Di method di sini. Oke, nama fungsinya kita letakkan di dalam method ini. Nah, cara menamakan fungsinya juga lain ya. Kita tulis nama fungsinya dulu. Apa? Oke. Nah, nama fungsinya adalah add chart. Ya. Ini ketika diklik, dia lari ke add chart, lari ke sini. Dengan membawa nilai kan, dia membawa nilai merek. Nah, merek ini kan harus ditangkap sama si fungsi ini. Fungsi ini menangkap nilai merek, dimasukkan ke dalam variabel yang namanya merek. Nah, jadi merek ini, bagian yang saya sorot ini adalah untuk menangkap nilai dari button yang diklik itu tadi. Setelah ditangkap ya, kita kan tinggal masukkan nih. Nah, sekarang pakai push lagi. Kemarin sudah saya bahas push ya. Push itu untuk menambahkan nilai ke dalam sebuah array. Ya. Nah, pertama kita harus merujuk array mana yang mau ditambah datanya. Array yang keranjang merek. Nah, keranjang merek kan awalnya datanya kosong. Array kosong. Ya. Array kosong. Kemudian kita isi dengan cara kita push data dari button. Jadi button kalau diklik dia bawa nilai merek. Merek ini, nilai merek ini kita push, kita insertkan, kita masukkan ke dalam variabel keranjang merek. Ya, pakai ini, pakai push. Ingat cara manggil ini dengan diawali this. Ya, this keranjang merek, artinya masih dalam satu objek gitu ya. Oke, sekarang akhirnya setiap kali kita ngeklik button ya, ini, berarti ada nilai yang dikirim ke sini ya, ke fungsi ini, berarti ada nilai yang diinsertkan ke mana? Ke variabel keranjang merek. Nah, sehingga keranjang merek ini nilainya akan nambah setiap kali kita ngeklik nama produknya. Kalau udah seperti ini kan sudah gampang loh. Kita tinggal looping aja nilai dari keranjang merek ini. Ya, ngeloopingnya di mana? Ya di bagian div yang sebelah kanan. Ya. Kita buatkan apa nih? Nah, kita buat model kayak gimana? Misalkan dalam bentuk list kah, atau dalam bentuk tabel, atau dalam bentuk apa, kan terserah kita. Ya, nah, kita tinggal looping isian dari sini itu di looping dari isian dari keranjang merek. Gitu. Kita lihat di keranjang merek. Nah, ini kalau ngomong ini ini belum di looping ya. Coba kita langsung keluarkan nilai aslinya gitu ya. Coba ya. Nilai asli dari variabel itu. Coba ini kita review. Oke, kenapa ini belum ini? Dia pasti kontainernya ya. Dia tidak di dalam div kontainer ya. Wah. Ini kontainer.
akhirannya ini mana? Ini div ini punyanya ini. Div ini punyanya no. Iya kan? Di luar kontainer kita bikinnya ya. Nah, inilah yang saya bilang kemarin, kalau kita tidak dalam satu kontainer wadah yang sama, view-nya nggak akan jalan ya. Nah, ini jalan nih harusnya. Klik. Nah, kalau kita beli ini, ya kan? Array-nya, nilai array-nya akan nambah kan? Nah, ini langsung di print ini nilai array, nilai variabel array-nya tadi. Nah, ini hanya untuk membuktikan kalau nilainya itu sudah apa? Nilainya sudah masuk ke dalam ini, ke dalam variabelnya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Kalau sudah seperti ini diapakan? Ya kita tinggal main looping biar rapi. Masa mau ditampilkan apa ada yang gini? Kan nggak mungkin. Nah, looping sama kayak ini konsepnya. Looping, mana looping? Kita ambil dari yang sudah jadi. Yang sudah jadi tadi yang ini ya. Nah, ke bawah gitu ya, ke bawah. Ini gimana nih caranya nih? Itu di bagian keranjang belanja. Oh ya, ini pakai tabel. Pakai tabel, kemudian yang di looping adalah TR-nya. Tahu ya TR? Bedanya TR sama TD tahu harusnya. TR itu baris, TD itu kolom. Yang akan di looping adalah kolom, yang akan di looping adalah barisnya. Sehingga TR-nya yang akan di looping. Oke, biar paham, kita coba bikin tabel. Tabel itu kan awal cuma gini ya. Kita bikin tabel awalan dulu biar paham. Jadi nggak usah diisi. Yuk coba ini. Ada dua kolom yang kita pakai. Apa itu? Kolom nama merek sama kolom untuk nge-remove ya. Untuk nge-remove. Nah, ini kan contoh aslinya gini. Tabel kan gini ya. Tabel itu kan ada tabel. Dia ada TR ya. TR itu baris, TD itu kolom. Ya. Ini kolomnya berarti ada dua. Nah, ini nggak kelihatan ya. Biar kelihatan diapakan? Saya kasih border aja. Oke, ini tabel ya. Ada dua kolom, satu ini nanti kita taruh nama mereknya. Terus yang kanan kita kasih tombol silang untuk meremove nilainya. Biar bisa kayak gini nanti. Ini kan ada close-nya apa? Remove-nya ini. Nah. Oke, gimana caranya? Pertama kita tampilkan dulu barisnya ya. Data ngambil dari sini keranjang merek, kita looping. Gimana kemarin caranya looping? Pakai for ya, pakai v-for. Oke, langsung aja gini dulu. Yang kita looping adalah TR-nya, bukan TD-nya, karena kita mau pengen ganti baris. Kita looping apa ini? Gambar indeks. Nah, ini gambarnya ya.
pakai yang kayak atasnya aja biar tidak bingung. Pakai V4 mana ya? Oh ini ya, motorku in motor. Motorku in motor. Nah, apakah ini motorku in motor? Kan enggak, no, harusnya ya. Ini apa? Kita bisa ambil keranjang, nama kata, kasih nama keranjang. In apa? In keranjang merek. Oke. Oke, sekarang kita tinggal mengeluarkan nilainya. Caranya gimana nih? Motorku cek merek. Kalau ini kan ngambil nilai dari di dalam motorku ya. Kalau cuma nilainya hanya satu, nggak kayak yang ini. Ini kan nilainya cuma gini dong. A, B, C kan gitu. Berarti harusnya kita tinggal ngambil isiannya ini ya. Ya enggak? Nah, nanti butuh indeks. Ini kayaknya belum jadi, kayaknya error masih. Kok motor punya keranjang. Oh benar dah. Sokun. Ini caranya ya. Paham sampai sini? Kalau nggak paham itu langsung tanya ya, jangan diam aja. Kalau nggak paham. Oke, udah ya, kita bisa mengeluarkan, bisa nge-add apa istilahnya, bisa apa ya, nge-push nilai ini ke variabel array. Kemudian dari variabel array kita sudah bisa mengeluarkan nge-looping nilainya menggunakan V4 ya. Sekarang apa? Sekarang bikin close apa ini? Remove-nya. Nah, ini kan nggak bisa di-remove nih. Nah, kalau remove itu pakai apa? Nah, kayak gini kita butuh buka kitab JavaScript. Ya, kitabnya JavaScript. Nah, JavaScript untuk remove elemen array. Kita nggak perlu menghafal. Kalau kita butuh baru kita cari. Ada 9 cara, tapi saya akan menggunakan apa? Saya akan menggunakan splice. Splice. Nah, kayak gini ini native ya, jadi JavaScript asli. Fungsi-fungsi ya tetaplah istilahnya framework itu sebenarnya kan hanya mempersingkat apa sintak-sintak yang ada di JavaScript native. Makanya tetap JavaScript native tetap diperlukan. Ini contoh nih. Kalau saya punya variabel array 1 2 3 4 5 6, saya pakai pop, dia isinya jadinya 35. Ya. Nah, bisa pakai pop, kemudian bisa pakai apa lagi nih? Pakai shift bisa ya. Ini tak shift ini nilai yang pertama hilang. Jadi 1 2 3. Kemudian splice. Nah, ini saya pakai splice. Ini jadinya apa nih? Nah, kalau splice ini kita bisa nge-remove dari nilai yang mana gitu loh. Kalau yang pop itu tadi kan dia otomatis ngilangi nilai yang terakhir ya. Kalau pakai slash ini
splice ini kita bisa remove yang bagian mana, misalkan yang nomor 6, misalkan yang nomor 3, misalkan yang nomor 9. Nah, kalau splice ini itu butuh indeks. Maksudnya gimana? Lihat lagi ke kitabnya ini ya. Nah, ini hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 ya. Ada nggak ya contohnya splice ya? Ini kalau di Nah, ini hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau kita ambil yang kelima, nah ini ya caranya ya. Ini caranya, ini konsepnya splice ini. Kalau saya punya variabel array 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau saya tulis gini, ar.splice indeks keempat, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti yang 5. Ya, dan indeks kelima. Indeks hilangkan atau remove elemen array keempat dan elemen array kelima. Ini kan 0. Array kan dihitung dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ini dan ini hilang. Gitu. Kalau kita ar.splice elemen keempat dan kelima hasilnya 1, 2, 3, 4. Karena 5 dan 6 hilang karena di splice. Gitu ya. Nah, konsep ini yang kita pakai ya. Berarti indeks itu apa? Indeks itu awalnya. Ya. Terus 1. 1 itu ya 1. Ya. Oke. Bingung ya di sini ya. Kita bikin dulu tombol remove-nya dulu. Oke, tombol remove-nya kita bikin dulu pakai on click remove chart. Kita bikin dulu fungsinya. Nanti logikanya belakangan. Oke, saya punya button. Saya kasih on click ya, benar ya? Ini file charge benar ya? Oh ya betul. Oke. Remove chart index. Nah, dia membawa nilai, dia membawa indeks. Indeks itu berarti urutannya dari data yang kita tampilkan. Oke. Nah, ini pasti masih error. Enggak apa-apa, ntar. Kita bikin dulu fungsinya remove chart di method. Ini ya, bikin copy aja. Oke, fungsinya sudah jalan. Coba kita running. Pasti belum bisa.
Oh, kok sudah indeksnya udah kebaca ya? Shogun Mio Mio. Udah jadi ya? Supra, Mio, Nmax, Shogun. Shogun. Mio-nya jadi ke atas. Iya nggak sih? Urutannya berubah ya? Oke. Nah, tadi itu indeksnya gitu. Belum kita kasih ke sini ya. Coba. Oh, nggak perlu sih. Karena ini dia ngambil dari sini. Ngambil dari data yang ini. Ya. Data yang multi apa ya? Nilainya banyak ya pakai objek. Karena ini kita ngambil dari keranjang merek yang nilainya itu kayak gini. Ya. Sehingga kita cukup nulis kita cukup nulis keranjang merek ya, kita cukup nulis